Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 106. Beruntung sekali jadi Aileen. Selamat ya Bara, Mia. Semoga pernikahan kalian berdua selalu bahagia sampai maut memisahkan. Alpian menyalami sepasang pengantin baru itu. Terima kasih untuk semuanya bos, balas sang Bara. Alpian menepuk bahu salah satu seorang kepercayaannya itu. Oh ya, ini ada sedikit hadiah dari kami. Aileen titip salam untuk kalian, menyerahkan sebuah paper bag dengan pita hias di bagian depan. Terima kasih Kak. Mia mengulas senyum cerah menyambut pemberian Alpian. Sama-sama. Kalau dia macam-macam lapor ke dokter Boy biar dikasih suntikan maut sekalian. Kelakar Alpian. Bara mengusap punggung lehernya. Menjadi pasien dokter Boy adalah hal paling mengerikan di dunia. Cukuplah Joe yang merasakan menjadi pasien dadakan sang dokter cirik. Tante Mia, Dedek Alea mana? Tanya Boy. Menarik ujung gaun wanita itu. Itu di sana sayang. Mia menunjuk ke arah sudut ruangan. Di sana Alea sedang duduk di kereta bayi dengan dijaga oleh seorang baby sister. Boy boleh main ke sana enggak Pak? Boleh, tapi jangan lama-lama, kita harus cepat pulang. Kasihan mama sama dede bayi di rumah. Iya Pak. Pernikahan Bara dan Mia berlangsung meriah. Kini Mia sedang menuju kamar yang sudah disediakan pihak hotel. Indri menemani istri sepupunya itu dengan membantu memegangi ekor gaun panjangnya yang berat. Terima kasih Indri, maaf merepotkan, ucap Mia sungkan. Tidak apa-apa, aku juga tidak sedang buru-buru kok. Ketika Mia membuka sepatu dan melepas mahkota yang menghiasi kepala, Indri menatap sebuah paper bag pemberian Alpian tadi. Aku penasaran tadi bosnya Bara kasih hadiah apa. Oh ini, Mia meraih paper bag itu. Aku belum membukanya. Coba sini aku bukakan. Indri langsung meraih paper bag tersebut dan membukanya. Ia mengeluarkan sebuah kotak mewah dengan kaca transparan sebagai penutupnya. Ada hiasan pita di sana. Dari bentuknya, Indri sudah dapat menebak hadiah apa yang diberikan Alpian. Wow, kunci rumah dan juga ada tiket bulan madu ke Eropa. Ya ampun, kamu beruntung sekali Mia. Decak kagum terdengar dari setiap kata yang diucapkan Indri. Mia pun sama terkejutnya dengan wanita itu. Hadiah mahal ini terasa sangat berlebihan baginya. Aku jadi tidak enak. Mereka terlalu baik padaku selama ini. Bahkan selama tinggal di rumah mereka, Kak Aileen memperlakukan aku seperti keluarga sendiri. Memangnya seperti apa istri Alpian itu? Tanya Indri penasaran. Siapakah sosok wanita beruntung yang mendapatkan Alpian Setio Darmawan? Namanya Kak Aileen, dia masih muda dan cantik. Baru lahiran anak kembar beberapa hari lalu. Aku merasa tidak asing dengan nama itu. Mia meraih ponsel miliknya, membuka galeri dan geserkan jempolnya naik dan turun. Ini dia, ucapnya sambil memperlihatkan potret seorang wanita. Indri meraih ponsel milik Mia dan memperbesar gambarnya. Mandik matanya membola meskipun sudah lama, namun ia masih ingat pemilik wajah itu. Ini kan Aileen Nadia Anjani, kamu kenal? Adik kelasku semasa SMA. Ya ampun, kenapa dunia terasa sempit seperti ini? Ucapnya hampir tak percaya. Tapi bagaimana Aileen bisa menikah dengan Alpian? Aku tidak tahu, jawab Nia. Beruntung sekali dia. Ya, kamu benar, Kak Aileen memang beruntung. Suaminya rela melakukan apapun untuknya. Hidup Kak Aileen itu tidak ada bedanya dengan ratu. Hups, sial sekali. Kenapa aku baru tahu kalau Alpian banyak uang? Andai saat itu aku tahu kalau dia pura-pura miskin, tidak akan kulepas. Indri bergumam kecil. Apa? Tanya Mia membuat Indri gelagapan. Ia menyerahkan kembali ponselnya ke tangan Mia. Tidak apa-apa, aku hanya agak terkejut karena setahuku Aileen itu berasal dari keluarga biasa saja. Bisa dibilang miskin, orang sekelas Alpian yang kaya raya pasti akan cari istri yang berasal dari kasta yang sama kan? Mia hanya menyahut dengan bahu terangkat.
Sudah jodohnya mungkin, Kak Alpian itu orangnya humble, justru anak buahnya yang sombong, arogan, dan menyebalkan. Indri terkekeh, ia tahu betul siapa yang dimaksud Mia, siapa lagi kalau bukan Bara, suaminya sendiri. Mia membalikkan tubuhnya Indri. Boleh minta tolong buka resleting belakang gaunku? Boleh, tunggu sebentar. Baru saja Indri hendak berdiri, Bara sudah muncul dan menarik lengannya, lalu meletakkan jari telunjuk di depan mulut. Keluar sana, ngapain di kamar pengantin? Ucap Bara melalui gerakan bibir tanpa suara. Indri mengerucutkan bibir. Dasar, balasnya juga tanpa suara. Kemudian melangkah meninggalkan ruangan itu dengan hati-hati. Sementara Bara segera menutup pintu dan menghampiri sang istri yang berdiri dalam posisi membelakanginya. Mia terus menggerutu dan memaki dirinya. Perlahan ia menarik resleting gaun hingga memperlihatkan kulit punggung istrinya yang putih bersih. Tiba-tiba saja Mia merasakan punggungnya meremang saat merasakan sentuhan pada kulitnya. Ia langsung membalikkan tubuhnya. "Kamu sejak kapan di sini?" tanyanya terkejut. "Sejak kamu bilang aku sombong, arogan, dan menyebalkan." Mia menerbitkan senyum lebar hingga deretan giginya terlihat. Tatapan tajam Bara membuat sekujur tubuhnya merinding. "Jangan marah, itu memang fakta kan?" "Oke, dan akan aku buktikan betapa arogannya aku malam ini." Mia mundur satu langkah, gaunnya yang hampir melorot ia pegang erat-erat. "Ngomong-ngomong, di mana Alia?" tanyanya berusaha mengalihkan pembicaraan. "Sudah pulang ke apartemen dengan susternya." "Oh," Mia melepas tangan Bara yang mulai melingkar di pinggang. Tunggu, aku mau mandi dulu." Bukannya berhenti, Bara malah semakin jahil. Ia tersenyum dan terus melangkah seiring dengan kaki Mia yang bergerak mundur. Wajah wanita yang lebih muda 12 tahun darinya itu terlihat sangat menggemaskan, seperti anak kecil yang sedang ketakutan. "Dimana kalau mandi bareng?" Manusia sombong dan arogan ini siap menggosok punggungmu sampai bersih. Belum juga Mia menjawab, Bara sudah mendorongnya hingga jatuh ke tempat tidur. Sontak wanita menarik gaunnya yang melorot, lalu menyilangkan kedua tangan di depan dada. Bara sudah merangkak di atas tubuhnya. "Kenapa sih?" bisiknya Bara terdengar sensual di telinga. Mia semakin panik, bayangan masa lalu terlintas di benak. Kala itu ia akan merasa ketakutan setiap kali Bara hendak menyentuhnya. "Gak apa-apa," lirihnya gugup. Bara terdiam sebentar, memperhatikan wajah Mia yang pucat dengan tubuh gemetar. Mia masih sama seperti saat terakhir kali Bara menyentuhnya, selalu ketakutan. Wanita muda itu memejamkan kedua matanya. Pasrah namun belayan lembut pada puncak kepala membuatnya membuka mata. "Maaf ya, aku banyak salah sama kamu. Kamu pasti ketakutan waktu itu." Tak ada jawaban dari Mia. Entah mengapa ia merasa si arogan Bara berubah jadi lembut. Tidak seperti dulu di mana ia arogan dan pemarah. Bara berpindah posisi dari yang semula merangkak tubuh Mia. Kini ia berbaring menyamping dengan memeluk istrinya itu, mengusap punggungnya dengan lembut. "Gak usah malam ini, nanti saja kalau kamu sudah siap," bisiknya sambil membenamkan wanita itu ke pelukannya. Beberapa hari kemudian, Alpian bangun lebih awal pagi itu. Ia harus lebih cepat ke kantor karena hari ini ada meeting pagi. Aileen sedang membantunya merapikan dasi. "Mungkin beberapa hari ini aku akan lembur. Galih izin cuti karena mau urus pernikahannya dengan Riana," ucap Alpian. "Tapi jangan sampai kecapean. Ingat pesan dokter Mas, kamu masih belum pulih." "Iya sayang," sambil memendamkan ciuman sayang di kening. "Aku sudah merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Apalagi selalu diservis sama kamu." Bibir Aileen mengerucut. "Servis apa maksudnya?" "Bekas operasi bahkan belum sembuh sepenuhnya." "Servis kasih sayang maksudnya. Kamu pikirnya jorok terus." Kelakar Alpian membuat Aileen membenamkan cubitan di perutnya. "Oh ya, siang ini kamu ke kantor ya. Kita makan siang bareng. Anak-anak titip sama mama dan susternya dulu. Bisa kan?" "Dalam rangka apa? Tumben aja ke kantor."
Mau berduaan aja enak, kayaknya makan siang di kantor ditemanin istri. Oke, sebelum keluar kamar, Alpian memeluknya sebentar, memendamkan ciuman di pipi dan bibir berulang-ulang sebagai pengganti imin, dan iman. Benar saja, seharian ini Alpian benar-benar disibukkan dengan pekerjaan. Sejak datang ke kantor sampai menjelang waktu makan siang, ia harus repot dengan berkas yang sudah menggunung. Selamat siang, Pak. Boleh saya masuk? Ini ada berkas yang harus ditandatangani. Masuk. Alpian bermuka masam saat melihat Indri memasuki ruangannya. Ia langsung membuang muka dan tampak enggan menatap wanita itu. Setelan blazer ketat dengan satu kancing di bagian depan memperlihatkan lekukan tubuhnya. Belum lagi rok mini yang memamerkan paha putih mulusnya. Wow, seksi gitu ya. Seharian ini Indri menjadi pusat perhatian semua staf kantor. Alpian pun harus kesal karena Indri terus tebar pesona. Belum lagi Indri harus mengisi posisi sekretaris yang kosong karena sekretaris sebelumnya cuti bersalin. Ketika Indri berjalan dengan anggun ke hadapannya, Alpian sama sekali tak melirik. Ia fokus dengan dokumen-dokumen di hadapannya. Simpan saja di meja, perintahnya. Baik Pak, ia sedikit membungkukkan badan sehingga menampakkan belahan dadanya yang menggoda. Namun sayang sekali Alpian sama sekali tak melirik sedikit pun. Tolong kamu bawa berkas ini ke ruangan Pak Sutomo sekalian. Sang bos yang cuek itu malah meletakkan setumpukan map di meja. Semuanya? Ya, baik Pak. Tolong sekalian kamu hubungi restoran sebelah. Saya mau makan siang. Baik, kebetulan saya juga belum makan siang. Kalau Bapak tidak keberatan, saya mau makan siang dengan istri saya di sini. Potong Alpian cepat, membuat senyum yang menghiasi wajah Indri menghilang. Oh baik, kasih tahu orang restoran menunya yang biasa saya pesan saja. Hanya ditambah salad buah, pesannya sekarang. Ya, kebetulan istri saya sudah di jalan ke sini. Baik Pak. Oh ya, minta orang pantry buatkan jus semangka untuk istri saya. Jusnya tidak pakai gula. Baik. Indri mencatat semua pesanan sang bos pada sebuah buku kecil. Kemudian melangkah menuju pintu sambil mengibaskan berkas di depan wajahnya. Benar kata Mia, Alpian memperlakukan Aileen layaknya seorang ratu. Indri, baru saja Indri akan melangkah, suara Alpian kembali terdengar, membuat langkah wanita itu terhenti. Ya Pak, ucapnya sambil berbalik menatap sang bos. Besok jangan pakai pakaian seperti itu lagi. Rok mini dilarang di kantor ini, ucap Alpian tanpa melihat Indri. Wanita itu seketika memperhatikan pakaiannya, padahal ia memang sengaja memakai setelan pakaian seperti ini. Tentu saja untuk suatu tujuan, namun sekali lagi usahanya harus dipatahkan oleh sang bos. Maaf, saya pikir boleh. Soalnya di tempat kerja saya sebelumnya tidak ada larangan. Yang dibutuhkan di sini kinerja, penampilan menarik. Kalau IQ jongkok buat apa? Baik Pak, saya mengerti, ucapnya malu-malu. Nah segitu dulu ya bab 167-nya. Dilanjut lagi kakak bab 107-nya. Yang berjudul Seistimewa Itukah? Alpian berdecak sesaat setelah Indri keluar dari ruangannya. Bersandar sejenak sambil meregangkan otot-ototnya, ia lantas meraih gagang telepon dan menghubungi seseorang. Siang, Pak Ismail, saya sedang butuh bantuan Bapak, ucapnya sesaat setelah panggilan terhubung. Ya Pak, sahut lelaki di ujung telepon dengan ramah dan sopan. Bisa tolong carikan saya sekretaris yang lain? Saya kurang cocok dengan yang sekarang, keluhnya sambil memijat pelipis. Oh Indri, ya tapi dia memang hanya sekretaris sementara untuk mengisi posisi Utari kan Pak, ucap lelaki itu. Utari akan masuk setelah cuti bersalin. Saya tahu tapi saya kurang cocok, tolong pindahkan Indri ke divisi lain saja. Baik Pak, saya akan cari ganti untuk posisi sekretaris. Ada yang lain? Kalau bisa sekretaris baru nanti yang sudah menikah dan usianya di atas 30 tahun. Jangan yang muda. Senyap, sepertinya sang kepala HRD itu sedikit heran. Di mana-mana bos akan mencari seorang sekretaris yang muda, berpenampilan menarik dan masih lajang. Berbeda dengan Alpian. Baik Pak, saya usahakan. Ada yang lain lagi?
Itu saja. Baik Pak, secepatnya saya akan urus. Terima kasih Pak Ismail. Alpian menutup panggilan setelahnya. Sebenarnya ia ingin memecat Indri, namun tidak enak dengan Bara. Bagaimanapun juga Bara adalah orang kepercayaannya dan Indri adalah kerabat dekat anak buahnya itu. Kenapa juga si Bara harus sekeluarga sama ubur-ubur, gerutu Alpian. Wah iya, Bara kan predator, wajarlah. Indri melangkah dengan malas setelah keluar dari ruangan Alfian. Sikap galak sang bos tadi benar-benar membuat nyalinya menciut. Biasanya kebanyakan atasan akan senang melihat sekretaris mengenakan pakaian seperti yang ia pakai saat ini. Namun sangat berbeda dengan Alfian, bukannya tergoda, ia malah tak melirik sedikit pun. Bahkan memintanya agar tidak memakai pakaian itu lagi. Sudah dikatain Aiku jongkok, nggak dilirik lagi, percuma dandan cantik, gerutunya sambil melangkah menuju ruangan Pak Sutomo. Aku jadi penasaran seperti apa penampilan Aileen sekarang. Apa dia seistimewa itu sampai Pak Bos benar-benar memperlakukan seperti ratu. Padahal setahuku Aileen dulu hanya gadis culun yang tidak menarik. Tapi kenapa Alpian bisa sampai menikah dengannya? Lagi ia menggerutu. Tiba di ambang pintu, Indri mengetuk sebentar. Sebentar ia baru memutar gagang pintu saat menerima sahutan dari dalam sana. Permisi Pak, saya bawa berkas dari Pak Alpian. Tatapan liar pun menjadi sambutan pertama saat Indri memasuki ruangan itu. Pak Sutomo memandangnya dari ujung kaki ke ujung kepala tanpa berkedip. Ia bahkan berdecak sambil menelan saliva. Simpan di meja saja. Baik Pak, terima kasih Indri. Kamu sudah makan siang? Tanya lelaki itu. Belum Pak. Bagaimana kalau makan siang dengan saya? Tawarnya kemudian. Indri yang tidak nyaman dengan tatapan buas lelaki berusia 45 tahun itu pun segera menutup bagian dadanya dengan maaf. Maaf Pak, saya masih ada tugas dari Pak Alpian. Bapak makan siang saja dengan staf lain. Pintanya. Buru-buru ia keluar dari ruangan rasa neraka itu, mengusap dadanya berulang-ulang. Setahunya dari staf lain Pak Sutomo memang sedikit mata keranjang. Kenapa Alpian yang masih muda tidak tergoda sedangkan yang tua tergoda? Gerutunya kesal sambil berjalan menuju lift. Ia harus segera ke pantry untuk meminta seseorang mempersiapkan pesanan Alpian, membuatkan jus semangka untuk sang nyonya bos. Begitu tiba di lobi, langkah Indri terhenti sejenak. Dari tempatnya berdiri, ia dapat melihat seorang wanita yang terasa tak asing turun dari sebuah mobil mewah dengan diantar seorang sopir, sementara dua petugas keamanan tampak menyambut penuh hormat. Bukankah itu Aileen? Mata Indri terbuka lebar-lebar. Ia tatap wanita itu dari ujung kaki ke ujung kepala. Penampilan Aileen yang sekarang sangat jauh berbeda dengan Aileen yang dulu. Ia tampak anggun dan cantik. Indri bahkan tak berani membayangkan berapa harga pakaian yang membalut tubuhnya. Juga dengan tas berlogo LV yang tersemat di lengannya. Terima kasih Pak, suami saya ada kan? Tanya wanita itu. Ada Bu, silakan masuk. Terima kasih Pak. Ketika Aileen melangkahkan kaki memasuki lobi, Indri mengulas senyum tipis. Ia berjalan cepat dan seolah tak sengaja menabrak dirinya dengan sang nyonya bos. Maaf, saya tidak sengaja, ucap Indri. Tidak apa-apa, maaf, saya juga tidak melihat, balas Aileen. Lalu membukukan badan untuk meraih tasnya yang terjatuh ke lantai. Beruntung paper bag berisi cek yang sempat ia beli dalam perjalanan untuk suaminya tidak ikut jatuh. Hei, bukankah kamu Aileen Nadia Anjani? Tanya Indri. Aileen menatap wanita itu. Selama beberapa saat ia terdiam, seperti sedang mengingat-ingat wanita di hadapannya. Kamu siapa? Maaf, saya tidak bisa mengingat kamu. Indri masih tersenyum. Padahal baru beberapa tahun lalu, tapi kamu sudah tidak mengingat aku lagi. Aku Indri, dulu kita satu sekolah. Dahi Aileen berkerut, berusaha mengingat nama itu. Sekilas bayangan tentang kakak kelas yang jutek dan sombong terlintas dalam ingatannya. Sikap Indri sekarang dengan semasa sekolah dulu tak banyak berubah, masih memperlihatkan gaya angkuh. Lalu, mau apa wanita itu di kantor suaminya?
Aku ingat sekarang, lama tidak bertemu. Aku senang kamu bisa mengingat aku. Aileen memaksakan senyum. Ngomong-ngomong, kamu sedang apa di sini? Aku bekerja di sini sejak beberapa hari lalu. Benarkah? Aku baru tahu, aku jarang kesini soalnya, ucapnya. Masih berusaha bersikap ramah, aku kesini untuk menemui suamiku. Aku dengar dari beberapa orang kalau kamu adalah istrinya Pak Alpian. Aku benar-benar tidak menyangka. Aileen tak menyahut selain menerbitkan senyum di sudut bibirnya. Oh iya, Aileen, boleh aku tanya sesuatu? Aileen sudah merasakan sinyal negatif dari nada suara Indri. Mau tanya apa? Bagaimana bisa kamu menikah dengan seorang Alpian Setio Darmawan? Dilihat dari latar belakangmu, sepertinya sangat sulit untuk bisa menikah dengan bos besar sepertinya. Apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan dia? Aileen terdiam. Pertanyaan Indri terdengar sarkas di telinga. 1 miliar untuk semalam yang menjadi titik awal pernikahannya dengan Alpian adalah sebuah aib yang ingin Aileen tutupi seumur hidupnya. Maaf Indri, aku sedang buru-buru, suamiku sudah menunggu. Baru saja Aileen ingin melangkah, Indri sudah menarik lengannya, membuat langkah Aileen terhenti. Ayolah, kita kan teman lama yang baru bertemu. Aku hanya ingin berbagi pengalaman saja. Kamu pasti merayu Alpian sampai bisa menikah dengannya kan? Kalau tidak, mana mungkin Alpian tertarik untuk menikahi perempuan seperti kamu. Ada apa ini? Suara berat di belakang punggung membuat kedua bola mata Indri membeliak. Wanita itu membalikkan tubuhnya, seketika suasana sekitar terasa mencekam bagi Indri, apalagi saat menyadari tatapan dingin dari Alpian. Nah segitu dulu ya bab 107-nya. Makasih banyak yang selalu stay tune, yang selalu setia ya di channel kecil ini. Jangan lupa di like, di subscribe juga yang baru nonton. Makasih banyak kakak, bye bye.